Halo teman-teman, selamat datang di Narasi Nata. Di sini aku bakal bahas berbagai novel, rangkuman, review seru, dan rekomendasi bacaan terbaru. Siap? Yuk masuk ke dunia cerita. Hari ini aku ingin mengajak kalian masuk ke dunia klasik karya Jane Austen, Pride and Prejudice, yang pertama terbit pada 1813. Novel romance klasik ini dipenuhi komedi sosial, kritik sosial, dan dinamika antara Elizabeth Bennet dan Mr. Darcy yang sampai sekarang tetap jadi favorit. Dengan tebal sekitar 350 sampai 450 halaman, buku ini bergenre slow burn, enemies to lovers, dan witty dialogue. Mari kita lihat apa yang membuat kisah ini tetap abadi dan terus memikat pembaca baru. Di sebuah desa yang damai, hiduplah keluarga Bennet dengan 5 putri yang masing-masing memiliki karakter unik. Rumah itu ramai, penuh tawa, penuh kekhawatiran, dan penuh harapan. Terutama, harapan seorang ibu yang ingin putri-putrinya mendapatkan masa depan yang aman dan bahagia. Di antara kelima putri itu, ada satu gadis bernama Elizabeth Bennet. Ia berbeda, pikirannya tajam, hatinya jernih, dan cara pandangnya terhadap dunia penuh keberanian. Ia bukan hanya ingin menikah, ia ingin dimengerti, ingin dihargai, dan ingin menjalani hidup yang ia pilih sendiri. Suatu hari, desa itu kedatangan seorang pria kaya baik hati, Mr. Bingley, dan temannya yang jauh lebih pendiam, Mr. Darcy. Darcy datang dengan wibawa, kekayaan, dan dinding tinggi yang ia bangun sendiri. Pada awalnya, ia sulit didekati, dingin, kaku, dan tampak sombong. Dan disinilah kisah ini dimulai. Tidak ada cinta pada pandangan pertama. Yang ada hanyalah benturan dua karakter, dua kebiasaan, dua hati yang sama-sama berhati-hati untuk percaya. Elizabeth melihat Darcy sebagai pria yang dingin dan tinggi hati. Darcy melihat Elizabeth sebagai gadis biasa, hingga perlahan ia sadar bahwa kecerdasan dan keberaniannya membuat gadis itu jauh lebih bersinar daripada pesta manapun. Austen membawa kita berjalan perlahan bukan berlari. Melalui percakapan di ruang tamu, tatapan singkat di pesta dansa, atau keheningan yang terasa penuh arti. Kita melihat bagaimana prasangka berubah menjadi perhatian, dan bagaimana perhatian tumbuh menjadi rasa yang tidak bisa disangkal. Darcy perlahan belajar meletakkan egonya, Elizabeth perlahan belajar melihat lebih dalam, tanpa terburu-buru menilai. Dan dari dua perubahan kecil itu, lahirlah sesuatu yang lembut, sesuatu yang jujur, sesuatu yang akhirnya menjadi cinta. Pride and Prejudice hidup lebih lama bukan karena dramanya, tetapi karena kejujurannya. Kita semua pernah salah menilai seseorang, kita semua pernah terjebak dalam ego, dan kita semua pernah belajar, pelan tapi pasti, bahwa cinta membutuhkan lebih dari sekedar kata manis. Ia membutuhkan kerendahan hati, ia membutuhkan keberanian untuk mengakui kesalahan, ia membutuhkan waktu untuk tumbuh. Inilah yang membuat kisah Elizabeth dan Darcy terasa begitu dekat, bahkan setelah ratusan tahun berlalu. Pada akhirnya, Pride and Prejudice bukan hanya kisah tentang dua manusia yang jatuh cinta. Ini adalah kisah tentang bagaimana hati yang tertutup bisa perlahan terbuka, tentang bagaimana prasangka bisa luluh oleh kejujuran, dan bagaimana cinta yang matang lahir dari bukan kesempurnaan, tetapi dari dua jiwa yang belajar memperbaiki diri. Jika malam ini kamu lelah, biarkan novel ini menemanimu. Biarkan setiap halamannya mengingatkanmu bahwa cinta yang lembut masih mungkin terjadi, bahwa perubahan kecil punya kekuatan besar, dan bahwa setiap manusia berhak mendapatkan kesempatan kedua. Terima kasih telah mendengarkan Narasi Nata. Jika cerita ini membuatmu sedikit lebih tenang atau sedikit lebih dekat dengan dunia sastra, kamu boleh bantu channel ini berkembang dengan menekan like, subscribe, dan tinggalkan komentar tentang novel apa yang ingin kamu dengar selanjutnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya.